Baik, berjumpa kembali. Kali ini Pak akan membahas mengenai soal-soal materi persamaan gelombang stasioner. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya. Gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat dan gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 5 soal yang sudah dikasih sebelumnya. Yang pertama yaitu sebutkan contoh manfaat gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada dawai gitar ya. Ketika kita memetik dawai gitar, maka akan terjadi sebuah gelombang dan kemudian dipantulkan pada ujung dawai atau pada ujung gitar yang terikat pada kedua ujungnya. Ini termasuk penerapan gelombang stasioner pada ujung terikat. Kemudian pada permukaan kulit gendang atau drum. Kemudian pada gelombang radio dan telepon seluler. Selanjutnya kita juga bisa melihat pada gelombang air laut yang merupakan jenis gelombang tetap atau stasioner dan mengalami pemantulan ujung bebas. Ini pada gelombang air laut ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat pada soal yaitu pada tali yang panjangnya 2 meter. Jadi soal nomor 2 ya. Pada tali yang panjangnya 2 meter dan ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, hitunglah letak perut ketiga dari ujung terikat. Ini ujung terikat. Jadi konsepnya pada soal ini ada 5 gelombang ya, 5 lambda ya. Itu dengan panjang tali 2 meter. Sehingga satu panjang gelombang itu panjangnya adalah atau lambdanya ya, 1 lambda 2 dibagi 5 meter. Ini kan lompat 5-nya ya, dari kali menjadi pembaginya. Jadi lambdanya adalah 2/5 meter. Jadi untuk soal ini kita tinggal mencari lambdanya, kemudian baru kita masukkan ke persamaan. Jadi persamaannya hitunglah letak perut ketiga dari ujung terikat. Nah, untuk ujung terikat, jadi perutnya ya, XP ketiga. Jadi letak perut ketiga dari ujung terikat yaitu sama dengan, ini kan masih 2n-1 dalam kurung 1/4 dikali lambda. Oke, kita masukkan ya, n-nya itu adalah n ketiga atau perut ketiga, berarti 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 1/4 dikali lambdanya 2/5. Nah, ini kan tinggal menghitung. Jadi ini 2 kali 3 6 kurang 1 5 ya. Ini kan 5 dikali 1/4 dikali 2/5. Nah, kita perhatikan ini kan bisa dicoret ya, 5 dengan 5 atas dan bawah. Ini perkalian pembagian. Selanjutnya yang tinggal adalah 1/4 dikali 2, berarti 1 kali 2 2/4. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Di atas dibagi 2 itu 1, di bawah dibagi 2 itu 2 ya, 2. Jadi ini setengah meter. Jadi jaraknya adalah setengah meter dari ujung terikat, atau bisa juga ditulis dalam bentuk desimal 0,5 meter. Ini merupakan letak perut ketiga dari ujung terikat. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga menyatakan bahwa suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 0,5
cos dalam kurung 5Vx sin dalam kurung 10Vt. Nah, seperti itu. Dimana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Yang pertama, tentukan amplitudo gelombang datang. Yang kedua atau yang ke B, amplitudo gelombang stasioner. Yang ketiga, cepat rambat gelombang. Oke, kita cari yang ke A. Yang pertama ya, yang A. Amplitudo gelombang datang itu ini ya, yang ini. Itu amplitudonya. Kalau kita lihat ini adalah persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Kalau persamaannya pada ujung bebas, Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah, yang dimaksud dengan amplitudo gelombang datang itu adalah 2A-nya, 2A-nya ini ya. Jadi 0,5-nya ini. Sehingga amplitudonya yaitu 2A sama dengan 0,5. Maka A sama dengan, jadi amplitudonya, amplitudo gelombang datangnya 0,5 dibagi 2. Nah, kalau ini terasa sulit, kalian bisa menggunakan pecahan biasa ya. Jadi sama dengan ini 0,5 itu kan 5/10 dibagi 2. Nah, kemudian 5/10 ini pembagian, kalau dijadikan perkalian duanya ini terbalik. Yang membagi itu terbalik ya. Ini kan 5/10 bagi 2 ya. Itu sama dengan 5/10 kali 1/2. Nah, sehingga ini hasilnya 5 kali 1 5, kemudian per 10 kali 2 20. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 yaitu 1/4 ya, meter. Nah, kalau ini dijadikan pecahan desimal, 1 bagi 4 kan 0,25 meter. Seperti itu. Yang A-nya. Kemudian yang B ya, kita tulis di sini ya. Yang B, yang ditanyakan amplitudo gelombang stasioner. Nah, amplitudo gelombang stasioner itu ini 2A cos Kx. Berarti amplitudonya adalah A stasioner sama dengan amplitudo stasioner. Ini persamaannya, kemudian soalnya lihat, berarti kan sampai di sini ya, dari sini sampai kemari. Berarti amplitudo gelombang stasionernya 0,5 cos dalam kurung 5Vx meter gitu. Ini amplitudo gelombang stasionernya. Nah, kemudian yang ke C, cepat rambat gelombang. Untuk mencari cepat rambat gelombang itu persamaannya kan V sama dengan, ini kan berapa ya? Kalau kita lihat, kalau kita ingat ya, V sama dengan lambda dikali F. Berarti kita harus mencari berapa lambdanya, berapa frekuensinya. Nah, cara mencari berapa lambda, berapa frekuensi, kita perhatikan lagi ini. Ini ya persamaan ini. Ini, kemudian ini. Di sini ada K. K itu sama dengan 5V. Kemudian ada omega. Omega itu sama dengan 10V ya, itu kan. Jadi di depan X itu ada K, berarti K itu sama dengan 5V. Di depan T itu ada omega. Omega itu sama dengan 10V. Nah, selanjutnya dari kedua ini kita bisa mencari berapa lambdanya, berapa frekuensinya. K itu ya, dari sini ya, yang satu ini. Berarti ini bisa dicari dengan 2V per lambda, kan itu K. 2V per lambda sama dengan 5V. Maka lambdanya bawa ke kanan, 5V-nya turun, berarti 2V per 5V sama dengan lambda. Ya, berarti lambdanya itu ini coret-coret kan 2/5 ya, berarti lambda sama dengan 2/5 meter. Selanjutnya kita cari
frekuensi. Nah, frekuensi pecah di sini ya, pecah di sini aja. Frekuensi itu sama dengan, oke lanjut ya, kita yang sekarang yang ini, oke. Kan omega sama dengan 10V, berarti di sini omega itu kan 2V kali F sama dengan 10V, maka F sama dengan 10V per 2V. Ini V sama, bagi V kan 1, maka frekuensi sama dengan 10 bagi 2, 5 Hz. Oke, kita sudah dapat lambda, kita sudah dapat frekuensi, tinggal mencari cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F, masukkan lambdanya 2 per 5 dikali frekuensinya 5, coret-coret. Nah, 5 bagi 5 kan 1, sisa 2, berarti 2 meter per sekon. Nah, ini untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4, suatu gelombang stasioner dinyatakan dengan persamaan. Nomor 4 ya. Y stasioner itu sama dengan 0,2 cos 10 Vx ya, sin 20 Vt, X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan kedudukan perut kedua dan simpul keempat. Jadi pertanyaan yang pertama itu, ya, pertanyaannya perut kedua XP2, kemudian yang kedua X simpul keempat sama dengan. Untuk soal-soal seperti ini, seperti soal sebelumnya, kita perhatikan bahwa persamaan ini ya, kalau cosnya di depan itu ujung bebas ya, ada cos di depan untuk mengingat ya. Jadi kalau cosnya di depan ini merupakan gelombang stasioner pada ujung bebas. Kalau misalkan sinnya yang di depan itu ujung terikat, itu untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan saja. Nah, selanjutnya untuk menentukan kedudukan perut itu atau kedudukan simpul, kita harus mencari lambdanya ya. Lambdanya seperti apa? Nah, di sini sekali lagi ini merupakan ujung ya, bebas ya. Itu dulu. Ini yang perlu diingat. Kalau persamaan seperti ini, cosnya di depan itu gelombang stasioner ujung bebas. Sehingga nanti kita akan memasukkan persamaan yang ujung bebas. Nah, untuk mencari berapa jarak perut ataupun simpul dari titik pantulnya, yang kita cari dari persamaan ini adalah lambdanya. Nah, lambdanya ada di bisa ditentukan lewat ini ya, lewat di depan X ini, karena persamaannya kan YS sama dengan 2A cos KX sin omega T kan gitu. Jadi kita cari dari K nya ini. K nya ini kan K sama dengan, dari persamaan lihat soalnya, 10V ya, 10V. K itu 2, sorry ya, tak ulang ya. Jadi ini persamaannya pada gelombang stasioner Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, untuk mencari lambda kita lihat yang di depan X ini ya, ada K. K itu sama dengan, di soal adalah 10V, maka K sama dengan 10V. K itu 2V per lambda sama dengan 10V. Jadi kita ganti K dengan 2V per lambda. Lanjut, ini bawa ke kanan ya, lambdanya bawa ke kanan, 10V nya bawa ke kiri, jadi pembagi dia 2V per, ini kan turun, 10V sama dengan lambda. V bagi V kan 1,
maka lambdanya adalah 2/10 atau lambda sama dengan 2/10. Kalau disederhanakan lagi, lambda itu sama dengan ini 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, 1/5, ini bagi 2 ya, 1, ini 10 bagi 2 5, 1/5 meter. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita dapat lambdanya, baru kita bisa bergerak ke soal ya. Ini kan yang A, oke, yang A XP 2 itu sama dengan, jadi letak perut kedua itu dicari dengan, kalau ujung bebas ini, karena ini udah ujung bebas, maka persamaannya adalah n-1 setengah lambda. Kemudian masukkan n-nya, n itu adalah n yang kedua ya. Jadi yang n itu kalau perut kedua maka n-nya ganti 2, kalau simpul keempat maka n-nya ganti 4 gitu. Ini perut dengan persamaan XP 2 sama dengan n-1 setengah lambda, maka n-nya diganti dengan yang kedua ini kan 2-1 dikali setengah dikali lambdanya dikali 1/5, maka didapat 2 kurang 1 1 dikali setengah dikali 1/5, sehingga dapat 1/2 kali 5 10 meter, atau kalau dijadikan desimal 1 bagi 10 kan 0,1 meter. Ini menyatakan bahwa kedudukan perut kedua dari titik pantul itu jaraknya adalah 0,1 meter. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang B ya. B itu ditanya letak simpul keempat dari titik pantul. Simpul keempat berarti X simpul keempat sama dengan persamaan simpulnya 2n-1 1/4 dikali 1/4 lambda. Masukkan n-nya 4 itu kan 2 dikali 4 kurang 1 dikali 1/4 dikali lambdanya tadi dapat 1 ini ya 1/5, 1/5. Berarti 2 kali ini kan yang dalam kurung dulu kerjakan, 2 kali 4 8, 8 kurang 1 7, berarti 7 dikali 1/4 ya, dikali 1/4 dikali 1/5. Ini dapatnya 7 kali 1 kali 1 kan 7 per 4 kali 5 20. 7/20 meter. Kalau dijadikan mau dijadikan desimal ya 7 bagi 20 itu 0, berapa ya? 0,35 ya, 35 meter. Oke. Ini soal nomor 4. Kita masuk ke pembahasan soal terakhir, soal nomor 5. Pada soal nomor 5, jarak simpul dan perut yang berdekatan pada gelombang stasioner adalah 16 cm. Jarak simpul dan perut yang berdekatan, ini simpulnya kan seperti ini ya, seperti itu, kurang lebih seperti ini. Ini namanya simpul, ini namanya perut. Jadi jarak ini ya, jarak dari perut ke simpul ini berapa? 16 cm. Yang namanya satu gelombang kan dari sini ya, satu ada apa? Ada, kalau pada gelombang stasioner itu kan ada 2 perut ya, 2 perut dan 1 2 3 simpulnya ini. Berarti ini 1/4, ini jaraknya 1/4, ini jaraknya juga 1/4, ini jaraknya 1/4 gelombang gitu ya. Nah, jarak dari sini ke mari kan 1/4, berarti ini kan 1/4 gelombang itu sama dengan 16 cm. Maka gelombangnya sama dengan 16 cm. Ini kan 4-nya melompat sama dengan dari pembagi menjadi pengali kali 4, itu sama dengan 64 cm begitu. Nah lanjut,
Jika cepat rambat gelombangnya, jika V-nya sama dengan 192 cm per sekon, maka tentukan frekuensi. Yang ditanya adalah frekuensi. Nah, cara mencarinya dengan persamaan V sama dengan lambda dikali F atau panjang gelombang dikali frekuensi. Maka frekuensi sama dengan cepat rambat gelombang atau V per lambda. Masukkan V-nya 192 per lambdanya 64. Nanti 192 bagi 64 yaitu 3 ya, 3 Hz. Oke. Jadi seperti ini pembahasan dari kelima soal gelombang stasioner. Semoga bermanfaat. Jika masih ada permasalahan silakan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.